Namun untuk apa Israel mengakui otoritas Palestina di dalam perjanjian Oslo? Itu adalah siasat agar membungkam perlawanan, merubah metode perjuangan dari jalanan dan senjata menjadi perundingan di meja. Tetapi apa yang terjadi dalam perundingan di meja hari ini? Itulah yang kita saksikan. Israel semakin jahat, semakin kejam, semakin merebut, semakin menghancurkan, semakin membantai, dan seterusnya. Nah, Hamas, intifada kedua dan blokade, terus kemudian menciptakan intifada yang kedua. Intifada kedua dimulai pada tahun 2000 dikarenakan Israel, Perdana Menteri mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa membawa ribuan orang dan pecahlah intifada tahun 2000. Kemudian terjadilah perlawanan di kota Gaza. Maka 2005 Israel menarik seluruh pasukannya dan termasuk orang-orang sipil keluar dari kota Gaza. Lalu kemudian selesai Israel keluar dari Gaza, Hamas menang pemilu, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak terima dengan kemenangan Hamas dan seluruh kota Gaza akhirnya diblok darat, laut, dan udara sejak 2007 sampai hari ini. Bayangkan 2007 sampai hari ini udah berapa tahun namanya? Ya, sekitar 20 tahun namanya mereka hidup di dalam blokade. Tidak ada air, tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan, tidak ada apapun yang masuk kota Gaza. Jadi penderitaan yang dialami oleh warga Gaza itu bukan baru. Mereka menderita sejak tahun 48, blokade sejak 2008 sampai hari ini. Bahkan setelah mengalami blokade, mereka harus mengalami peperangan-peperangan besar tahun 2008, Al-Furqan, tahun 2012, Hijaratus Sijil, 2014, Asful Makbul, 2021, 4 peperangan besar harus dialami oleh saudara kita di kota Gaza dalam jarak waktu yang sangat singkat. Nah, materi yang kedua. Oke, ini cepat ya, 10 menit lagi sudah masuk materi yang kedua. Baik, ayah dan bunda sekalian, ini sambil loading materi yang baru dari materi sejarah sejak pra-Masehi sampai tahun 2021. Apakah ada satu pertanyaan? Ya, monggo, Ustaz Sinta. Kok Mesir jadi ikut-ikutan bersama Israel malah menyerang memusuhi Palestina? Maksudnya Mesir yang sekarang ya? Mesir yang sekarang? Ya. Jadi Mesir dulu dalam perang 6 hari mereka memerangi Israel. Mereka memerangi Israel. Bahkan Mesir itu di bawah Jamal Abdel Nasser menempatkan diri sebagai negara utama yang menggalang kekuatan bangsa Arab untuk perang melawan Israel. Dan mereka perang sebanyak 2 kali. Tahun 1967 dalam waktu 6 hari kalah, tapi mereka menyerang lagi pada tahun 1973 dan berhasil. Pada tahun 1973, suaranya lebih bagus ya. 1973 itu ada peperangan kedua namanya Yom Kippur. Kalau 67 Mesir perangnya itu pakai pawai dulu, jadi orang Israel tahu. Jadi sebelum perang dihajar dulu bandaranya sehingga pesawatnya tidak ada yang bisa terbang. Nah tahun 73 orang-orang Mesir tuh tidur-tiduran santai-santai gitu ya. Tiba-tiba tentaranya maju dan menyerang dan mereka menang. Hasil dari perang 73, Sinai dapat dibebaskan. Tetapi
Begitu Jamal Abdel Nasser diganti oleh presiden berikutnya Anwar Sadat justru jabat tangan dengan presiden Israel, dengan Perdana Menteri Israel. Sejak Anwar Sadat itulah Mesir berdamai dengan Israel dan menjadi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai sekarang. Gitu ya. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke perang Gaza 2023. Ini adalah Palestina. Ini posisi strategis Gaza, Palestina. Para jamaah, ayah dan bunda, perhatikan peta dunia Islam. Ini Indonesia terpisah oleh India, betul ya? Tapi perhatikan yang ada di sebelah sana, yang warna hijau itu Islam semuanya. Seperti apa gambarnya? Seperti burung elang yang mengepakkan sayapnya, dimulai dari Mauritania, di atasnya Maroko sampai ke Asia Tengah, berbatasan dengan Kazakhstan dan Cina. Betul ya? Jika kita ibaratkan dunia Islam seperti burung elang yang mengepakkan kedua belah sayapnya, sayap yang sebelah kanan berada di mana? Afrika. Yang kiri ada di mana? Asia. Kepalanya ada di mana? Turki. Badannya ada di mana? Saudi Arabia. Jantungnya ada di dada. Dadanya ada di mana? Dadanya ada di mana? Palestina. Ini bukan gambar bikinan saya ya. Ini bikinan AI. Tetapi memang menunjukkan peta dunia Islam. Jadi Israel cerdas. Kalau Israel hanya ingin mendirikan negara untuk kebutuhan eksistensial mereka bisa mendirikan negara dimanapun. Tapi kenapa dia pilih Palestina? Karena dia tahu sebagaimana organisme makhluk hidup sangat bergantung dengan jantungnya. Mereka tahu jika dunia Islam ini adalah sebuah organisme, sebuah makhluk hidup, jantungnya ada di mana? Ada di Palestina. Kenapa Palestina jadi jantungnya? Satu, Palestina satu-satunya tanah yang bisa mempertemukan semua daratan besar ini. Daratan besar ini, daratan utamanya ketemunya di Palestina. Orang dari Afrika ke Eropa ke Asia, mereka daratannya ketemu di Palestina. Yang kedua, Palestina menjadi penghubung tiga benua. Maka bukan baru sekarang itu terjadi, sejak ribuan tahun Palestina selalu menjadi tempat tumbuhnya peradaban-peradaban besar. Dan yang ketiga, bayangkan jika Israel mendirikan negaranya di Solo, di sini, signifikan penting atau tidak posisinya? Tidak penting, dia tidak bisa memiliki kekuasaan. Tapi kalau dia tinggal di situ, dia kontrol semua yang ada di dunia. Itulah dia cara berpikir Israel. Maka kalau kita berpikir terbalik, kita balik pemikirannya. Sekarang kita merasa apa tidak bahwa dunia Islam sedang dikuasai oleh lawan? Betul tidak? Kita tidak dijajah secara militer, iya, tetapi secara ekonomi, secara politik, secara budaya kita dijajah oleh musuh kita, betul? Maka jika kita ingin membebaskan diri kita semuanya dari lawan-lawan kita, dari penjajah kita, mana yang akan kita bebaskan yang pertama? Mana yang akan kita bebaskan? Jantung kita bebaskan dulu. Ibarat tubuh ini, apalah artinya tangan sehat, kaki sehat, kepala sobat, jantungnya pada pasang ring semua. Ya kan? Nyun sewu, semoga para bapak dan ibu semuanya sehat ya. Amin. Jadi kita harus membebaskan jantungnya kaum muslimin. Maka perjuangan membela Palestina hakikatnya kita sedang membebaskan siapa? Membebaskan Palestina, bukan. Kita sedang membebaskan dunia Islam dari jeratan bernama Yahudi, di belakangnya Amerika dan seluruh konco-konconya yang ingin menjajah kita semua. Oke, sebab umum perang Gaza. Satu, kenapa Gaza itu sangat menderita? Pertama, dia satu-satunya bangsa tanpa negara. Dua,
satu-satunya bangsa yang masih mengalami penjajahan militer. 3, satu-satunya bangsa yang masih terus-menerus hilang tanahnya, dirampas. Ibu ini memegang kunci rumah berkarat. Dia keluar dari rumahnya puluhan tahun yang lalu. Kuncinya masih ada, rumahnya masih ada atau tidak? Kita nggak tahu. Dia masih menunggu kapan bisa pulang, tapi kita tidak tahu apakah rumahnya pun masih ada. Dan ini adalah bangsa yang mengalami kehilangan, negara-negaranya hilang menjadi para pengungsi, penduduknya mereka 16 juta, yang jadi pengungsi ada 10 juta ya, dan kondisinya sangat berat. Kemudian satu-satunya bangsa yang mengalami hidup di balik tembok seperti ini. Israel membangun tembok seperti ini, panjangnya lebih dari 750 km, bayangkan. Dan ini adalah kondisi mereka kehidupan sehari-hari sebelum perang. Puluhan tahun orang Palestina hidup seperti ini, jamaah sekalian. Dan ini kota Gaza nih. Kota Gaza kecil, ada 2 juta lebih, dan diblok seperti ini. Ini kehidupan mereka sebelum mereka berperang. Sudah sangat berat sekali. Hari ini di dalam kota Gaza ada orang-orang yang hilang karena bukan hanya meninggal tapi ditangkap, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Hari ini penjara Israel menyimpan lebih dari 10.000 tawanan. Siapa saja yang ditangkap? Dokter, jurnalis, perawat, orang yang dosanya karena menolong pasien dan menyampaikan berita. Di antara mereka ada anak kecil, ada para gadis-gadis dan akhwat-akhwat kita. Dan yang terakhir, Gaza dan Palestina itu tanah suci. Itu adalah Mekah dan Madinah kita. Nggak bisa Gaza digantikan dengan yang lain. Nggak bisa Masjidil Aqsa digeser supaya bisa dibangun di tempat yang lain. Nggak bisa. Dan sekarang Masjidil Aqsa ini terancam karena dia ingin merobohkan kubah yang berwarna kuning ini. Kubah yang berwarna kuning ini ingin dia robohkan, yang berwarna kuning yang di atas ingin dia robohkan, ya, untuk dirubah menjadi apa? Jadi kubah yang berwarna kuning ini tempat mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah naik ke langit dari sini dalam Isra dan Mi'raj ya. Ini adalah tempat sholatnya beliau dengan para nabi. Jadi Israel ingin merebut kubah yang berwarna kuning agar kubah itu menjadi tempat ibadah mereka. Ini ingin dihancurkan dan dibangun menjadi bangunan seperti ini. Ya. Jadi itu sebab umum. Palestina adalah bangsa tidak punya negara, tanahnya hilang, menjadi pengungsi, diblokade, dijajah, ditawan, dan tanah sucinya hilang. Pertanyaannya, tanah suci itu Masjidil Aqsa apakah milik mereka? Bisa nggak diganti dengan Masjid bin Sayyid ini? Bangun 1000 Masjid bin Sayyid gantikan ini bisa? Nggak bisa, nggak bisa. Dan ini sebab-sebab khusus kenapa perang Gaza terjadi. Mereka mengumumkan 30 tahun yang lalu, 30 tahun sebelum 2023, mereka sudah mengumumkan apa? Harus berdiri peta baru. Timur Tengah harus dibuat ulang petanya, dan terus terang petanya hampir terjadi karena negara-negara Arab sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ini sebelum peperangan. Peta-peta baru sudah sedang dibuat ya di Timur Tengah. Palestina sudah hampir saja jatuh ke tangan Israel. Coba lihat sahabat-sahabat kita, orang-orang dari berbagai pemimpin dunia Arab sudah menandatangani hubungan diplomatik dengan Israel. Saya tidak enak saya potong wajahnya karena beliau sudah siap, sudah menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dan Rabi Yahudi untuk Saudi Arabia juga sudah ditunjuk. Orang-orang Yahudi sudah datang ke kota Madinah siap untuk kembali, bukan sebagai penjajah tapi sebagai penduduk, sebagai warga negara. Itu sebelum perang Israel. Dan orang ini mengumumkan berdirinya negara Israel tanpa Palestina hanya beberapa hari sebelum perang Gaza, sehingga perangnya harus terjadi. Tidak ada cara lain bagi orang Gaza. Tunggu apa lagi? Nggak ada cara lain selain mereka harus bertempur, karena mereka menjadi the last hope, harapan terakhir bagi berdirinya negara
atau dunia Islam yang tidak lagi mengalami penjajahan. Ini para syuhada. Nah, hari ini ada berapa korban di kota Gaza, jamaah sekalian? Ada 73.000. 73.000 korban itu 20.000 lebihnya adalah anak-anak. Nah, coba tatap wajah mereka. Ini 50.000 karena ini data lama. Sekarang udah 73.000. 20.000-nya adalah ini wajah-wajah para syuhada. Ketika kita mengatakan 20.000 anak Gaza, apa itu cuma angka? Mereka punya wajah, punya cerita, punya nama. Oke. Sudah? Satu lagi, oke, 5 menit. Ya. Monggo, untuk Perang Gaza 2023 ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ustaz. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jija Semanto. Pertanyaan saya itu singkat. Ketika saya lihat video itu, kan Palestina hanya bersenjatakan batu dan lain sebagainya. Tadi disampaikan ketika pemilu Hamas menang. Pertanyaan pemerintahnya itu seperti apa, dan kok yang suruh berjuang hanya rakyatnya saja? Dan saya sebetulnya April kemarin mau ke Palestina, sudah ngurus persyaratan, tapi terus terang sampai sekarang berhenti, katanya belum bisa berangkat. Yang kedua, negara-negara Islam sendiri saya ya lihatnya orang awam saja. Ketika Amerika menyerang itu sing mani mengiran tok itu, dan negara-negara Islam yang lain juga membantu. Lah, sikap apa kita sebagai warga negara Indonesia dan orang Islam seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang disebut dengan pemerintah Palestina adalah pemerintah yang jadi gini, Hamas menang dalam pemilu tahun 2026 dan menangnya menang mutlak, menguasai 77 kursi dari 124 kursi, tapi Hamas kemudian ngalah karena Hamas tidak disukai oleh Israel dan tidak disukai oleh dunia, khususnya Amerika. Mereka lebih suka Palestina itu dikelola oleh pemerintahan yang lama, pemerintahan Fatah. Makanya Hamas akhirnya ngalah. Hamas menyerahkan pemerintahan mengembalikan pemerintahan kepada Fatah. Apa tujuannya? Tujuannya rekonsiliasi agar mereka hidup rukun dan bisa berjuang bersama-sama. Tetapi justru sampai hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, di kota Gaza ada hampir 50.000 ASN bekerja sejak 2007 sampai sekarang tidak dibayarkan gaji. Jadi dari mana mereka dapat gaji? Dari sumbangan di seluruh dunia. Tetapi gaji dari APBN tidak diberikan. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di pemerintahan otoritas Palestina dikunci oleh Israel. Dan Hamas harus menyerahkan jabatan karena Hamas menginginkan rekonsiliasi dan Hamas tidak ingin dituduh sebagai partai yang gila jabatan. Itu pernyataan resmi mereka. Dan kemudian kenapa peperangan hari ini hanya Iran yang membela? Yang berani. Kita tentu saja suka dengan Iran ketika dia membela Palestina. Tetapi kita tidak lupa saat Iran membantai 1,5 juta nyawa kaum muslimin di Syria. 1,5 juta lagi di Irak. Hampir 1 juta nyawa lebih jatuh di Irak dan Syria karena kesalahan siapa? Karena Iran. Namun tetap mereka menjadi orang yang membela Palestina. Kenapa? Tetap kita akui mereka membela Palestina. Kenapa? Mereka membela Palestina karena mereka punya tujuan.
Iran kalau tidak membela Palestina, dia tidak punya daya jual, tidak akan diterima oleh kaum muslimin di dunia yang lain, di negara lain, karena perbedaan paham, karena mereka Sunni. Maka mereka harus punya sebuah merek yang bisa ditawarkan kepada dunia Islam. Dengan merek apa? Sang pembela Masjidil Aqsa. Kita butuh merek. Jadi kalau kita ibaratkan ada sebuah pasar besar, kemudian ada dua preman, yang satu namanya Israel, yang satu namanya Iran atau Syiah. Dua preman rebutan jatah dan kekuasaan di pasar. Nah, masing-masing preman akan berkata kepada pemilik lapak dan toko di pasar ini, kalau kamu bayar kepada saya, kamu baik kepada saya akan jaga keamanan kamu. Nah, pasarnya itu namanya apa? Palestina. Mereka rebutan wilayah dan pengaruh di Timur Tengah dan di dunia Islam dengan menggunakan isu Palestina. Kurang lebih begitu ya. Sudah masuk ya. Ya, ini singkat saja untuk Palestina di masa depan. Bagaimana kondisi Palestina akhir-akhir ini? Sudah? Silakan.